Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat semata-mata dengan amalnya saja. Kita tidak boleh bergantung hanya dengan amal soleh kita. Yang jadi gantungan kita itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau mengerjakan amal soleh, berharap nanti dapat kemurahan dari Allah. Yuk gak kira Gusti Allah ngasih kemurahan, wong potongannya koyo ini. Cuman badan ini lemes gitu aja. Cuman saya heran kalau jajar istri kok sih pancet normal. Oh, ini berarti ya normal. Dan apabila Anda suka, jangan lupa subscribe ya guys, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan hidayah, taufik, rahmat dan nikmat sehingga dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal baik, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, sekarang sampai di dalam bab al-istiqomah. Istiqomah itu berarti selalu tetap dalam ketaatan, itu namanya istiqomah. Orangnya disebut dengan mustaqim ya. Jadi mustaqim itu orang yang istiqomah ya. Jadi kalau kita sholat 5 waktu kemudian menjaga istiqomahnya, itu artinya kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu namanya istiqomah ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, lalu kebaikan itu kita pertahankan, itu namanya juga istiqomah ya. Punya istri satu tetap itu saja istiqomah ya. Apalagi kalau nama istrinya istiqomah ya. Jadi pas itu sudah ya. Jadi pokoknya kebaikan apapun yang kita kerjakan itu dipertahankan. Itu namanya sikap istiqomah di dalam beragama ya. Jadi istiqomah itu selalu baik karena istiqomah ini selalu berhubungan dengan ketaatan seseorang ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang saya hormati, wali-wali Allah itu diangkat derajatnya oleh Allah. Mereka menjadi kekasih Allah yang dipilih oleh Allah, kemudian diberikan karomah atau dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Itu bukan karena ibadahnya yang banyak, itu bukan, tapi karena istiqomahnya ya. Karena itu maka ada
perkataan ulama yang menyatakan la tatlub al-karomah, jangan Anda cari keramat, jangan Anda cari kemuliaan hidup, walakin itlub al-istiqomah, tetapi carilah istiqomah. Artinya kerjakan ibadah itu secara terus menerus, tetaplah dalam ketaatan, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Itu namanya istiqomah. Jadi walakin itlub al istiqomah, tetapi carilah istiqomah, lakukan ibadah itu secara istiqomah. Fa innal karomata bil istiqomah, karena sesungguhnya keramat itu, kemuliaan hidup itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu di sini nanti tidak perlu juga harus banyak kuantitasnya, tapi yang penting itu dipertahankan. Ya, dipertahankan. Misalnya kalau kita ini terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, ya jangan pernah ditinggalkan. Membaca Al-Quran setiap hari itu jangan ditinggalkan, walau ayat, meskipun hanya satu ayat. Ya, tapi ternyata karena malas, mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, karena alasan-alasan itu kadang kita meninggalkan membaca Al-Quran sehingga membuat istiqomah kita itu terputus. Itu yang membuat lalu mohon maaf keberkahan hidup kita itu juga menjadi tersendat. Ya, jadi istiqomah itu sampai di situ. Ya, jadi tidak harus banyak, tetapi yang penting itu tetap kita pertahankan. Sholat duha itu meskipun tidak 12 rakaat, tidak 8 rakaat, tidak 4 rakaat, pokoknya setiap pagi kita istiqomahkan 2 rakaat saja, itu sudah cukup. Sudah cukup. Sholat tahajud itu juga tidak harus ratusan rakaat, ya. Langsung 100 rakaat pisan toh. Ya. Itu pun pas malam 17-an. Ya. Pas malam tirakatan. Ya, setelah itu wis gak sholat tahajud belas. Ya, itu sungguh sangat disayangkan. Ya. Bukan tidak baik, itu baik wong sholat tahajud kok. Cuman sangat disayangkan kalau tidak bisa istiqomah. Jadi 2 rakaat enggak apa-apa. Ya, 2 rakaat enggak apa-apa. Jadi apa sajalah, sodakoh itu juga demikian, tidak harus banyak, tapi sekali tok setelah itu tidak sodakoh. Jadi nek ono sing nariki sodakoh, aku biyen tahu nyumbang misalnya 1 juta, kapan? Tahun 90. Wah, wis awe. Ya, ya, bukune wis ilang, catatane itu wis tidak ada. Ya, jadi tidak harus banyak tapi istiqomah. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis menyatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang langgeng, yang terus menerus, yang kontinu, bukan jumlahnya yang banyak, bukan, ya. Wa in qalla, meskipun amal itu sedikit, ya, meskipun amal itu sedikit, tidak apa-apa, sedekah setiap hari 2.000, karena memang itu yang bisa istiqomah. Tapi kalau rizkinya banyak ditambahi, yang penting dalam setiap hari kita tidak kehilangan istiqomah sedekah. Jadi istiqomah ini menjadi ajaran agama yang sangat penting sekali, karena ini nanti juga akan sangat menentukan akhir kehidupan kita. Ya. Orang yang istiqomah ibadahnya itu pasti akhir kehidupannya akan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jadi bukan hanya minta kepada Allah, tetapi istiqomah ini adalah merupakan sikap di dalam melakukan amal soleh secara kontinu, sehingga pada saat kita sewaktu-waktu mati diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 15, fastaqim kama umirta, dan istiqomahlah kamu
tetaplah kamu dalam ketaatan sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi istiqomah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah ini ajaran Islam, ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menegakkan pendirian mereka, artinya sampai mati dia tetap beriman kepada Allah, sampai mati dia tetap meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka malaikat akan turun kepada mereka, kepada orang yang istiqomah itu, dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu mintakan. Al-Quran surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 31. Para jamaah yang saya hormati, berdasarkan ayat ini maka wali-wali Allah, ya, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah dihinggapi rasa khawatir, tidak pernah dihinggapi rasa takut, tidak pernah dihinggapi rasa sedih, karena mereka selalu istiqomah. Orang kalau istiqomah itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, karena pasti akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita, ya, tidak pula bersedih hati. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Berdasarkan ayat 13 dan 14 surat Al-Ahqaf ini, para jamaah yang saya hormati, maka orang-orang yang istiqomah di dalam ibadahnya itu dijamin sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin, ya. Jadi ini jaminan dari Allah. Sekarang kita masuk hadis pertama di dalam bab istiqomah. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah summa istaqim, rawahu Muslim. Dari Abu Amr Sofwan bin Abdillah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam. Kalau di sini diterjemahkan, wahai Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi tentang hal itu kepada orang lain selain kepadamu. Gampangannya orang ini datang kepada Rasulullah, sahabat ini datang kepada Rasulullah, minta diberikan nasihat.
Rasulullah kemudian mengatakan, Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah memberikan nasihat tidak panjang, hanya berapa kata ini? Amantu billah summastaqim, hanya 4 kata. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi nasihat yang sangat pendek dari Rasulullah, tetapi kandungan isinya sangat dalam dan sangat luas, ya. Jadi katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Para jamaah yang saya hormati, ini yang tidak semua orang bisa, ya. Ini yang tidak semua orang bisa, istiqomah ini. Jadi kalau mengatakan amantu billah, apalagi kalau ini dipakai pujian, itu kan gampang, ya. Pujian subuh itu ya, amantu billahi wa ma, itu gampang, ngomongnya itu gampang, tapi merealisasikan amantu billahi dalam wujud sholat 5 waktunya dijaga secara berjamaah, itu yang sulit, ya. Itu yang sulit, karena iman itu bukan hanya mengatakan amantu billah, tetapi iman itu butuh pembuktian, ya. Sama seperti orang mengatakan cinta, itu mesti butuh pembuktian. Aku cinta kepadamu, apa bukti nih mas? Belahlah dadaku, itu bukan pembuktian. Buktinya itu apa? Buktinya kalau sampai mencintai aku itu apa? Aku akan cari nafkah sekuat tenaga, aku berjanji dengan tetesan darah dan keringatku, aku akan bahagiakan kamu. Wah, ini cinta yang sejati itu ya itu, ya. Tapi nek ngomong I love you nyambut gawe rasa-rasa, ya. Rokok utang, ya. Nek utang ya nyaure angel, ya. Ini bukan cinta itu. Jadi cinta itu butuh pembuktian. Iman juga demikian. Sehingga di dalam iman itu nanti ada cinta, ada pengorbanan, ada perjuangan, ya, macam-macam, ya, macam-macam, ya. Karena itu maka iman ini nanti butuh pembuktian, ya. Pembuktiannya ada yang sebagian itu merupakan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, sebagian lagi ada yang merupakan ibadah sosial, hubungannya dengan sesama manusia, dan sebagian lainnya itu nanti mungkin mencakup hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Apa? Jihad. Kalau memang perintah Allah, perintah Rasulullah mengharuskan kita untuk membela agama kita, termasuk membela negara kita, karena negara kita misalnya mau dirusak oleh kepentingan asing non muslim yang akan menghancurkan Islam di Indonesia, ya. Sehingga paham-paham tentang kebangsaan yang didasari oleh keagamaan yang sangat kuat itu menjadi bagian dari ajaran agama, sehingga kemudian melahirkan jargon seperti hubbul waton minal iman, ya. Jadi cinta tanah air itu termasuk bagian dari iman. Itu bukan hadis, itu bukan, tapi itu pernyataan para ulama untuk memberikan semangat nasionalisme dan patriotisme supaya kita berusaha untuk mempertahankan negara kita, ya. Ini nasihat Rasulullah SAW. Jadi iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu berarti selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman ini nanti menuntut pembuktian secara fisik, ya berarti ibadah-ibadah yang bersifat badaniah seperti sholat itu termasuk ibadah yang bersifat badani. Sholat itu termasuk ibadah fisik, ya, tapi juga ibadah yang berupa ucapan, ya, berupa perkataan. Artinya kalau orang masih diberikan kehidupan oleh Allah, ya, bukan hanya kesehatan, tapi kehidupan, orang masih diberikan hidup oleh Allah, maka selama hayat masih dikandung badan, dia tetap berkewajiban untuk sholat 5 waktu. Adapun teknisnya, kalau dia tidak bisa melakukan sholat
sambil berdiri, maka dia bisa sholat dengan duduk. Kalau tidak kuat dengan duduk, bisa dengan tidur berbaring, bisa dengan tidur telentang, dan seterusnya. Itu ibadah badaniyah. Kemudian puasa itu juga ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu artinya untuk mengerjakan puasa itu diperlukan syarat dia harus mampu. Mampu itu artinya dia kuat menjalankan puasa itu dalam kondisi sehat. Maka orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus mengqadha puasa itu kalau dia sudah sehat. Orang yang bepergian boleh tidak berpuasa kalau bepergian ternyata menimbulkan masyaqqat, rasa berat atau sulit untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Tetapi nanti dia harus mengqadha puasanya kalau dia sudah ada waktu kelonggaran untuk membayar hutang puasanya. Untuk orang yang usia lanjut, usianya sudah sangat tua, memang tidak ada kemampuan untuk melakukan puasa, maka dia boleh mengganti dengan membayar fidyah. Tapi kalau dia merasa aku mau tidak bayar fidyah, saya ingin tetap puasa, karena dia merasa kondisi fisiknya kuat, tidak apa-apa. Jangan malah diojo-ojoi. Apa diojo-ojoi itu? Sampai wis umur 80 tahun, terus gak usah poso. Orangnya itu loh kuat poso. Aku ini tak poso aja. Saya ini kuat menjalankan puasa. Jadi aku mati pas poso kan husnul khotimah. Ya enggak apa-apa. Wong dia merasa kuat kok. Karena ini ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu artinya yang bersangkutan sendiri yang paling tahu kondisi fisiknya. Tapi seandainya dia karena usia lanjutnya itu tidak kuat menjalankan ibadah puasa, maka dia boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Untuk ibu yang menyusui atau yang sedang hamil, itu kalau dia tidak kuat menjalankan puasa Ramadan, maka di dalam fikih mazhab Syafi'i, kalau dia tidak berpuasanya itu karena berat dengan anak yang disusuinya atau berat dengan janin yang ada di dalam rahimnya, maka dia nanti kalau sudah mungkin untuk membayar puasanya itu, dia harus mengqadha puasanya ditambah dengan membayar kafarat. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ya, jadi dia tidak boleh hanya bayar kafarat itu aja, tidak boleh. Ya, tidak boleh hanya bayar beras, itu tidak boleh. Kalau khawatir kepada anaknya, kepada bayinya atau kepada jabang bayinya, ya, bayi yang disusui atau janin yang ada di dalam kandungan, itu dia qadha dan membayar kafarat. Tapi kalau dia ini khawatir kepada dirinya, waduh kalau saya nyusoni anak saya ini, badan saya tidak kuat, geleleh saya tidak kuat, ya, wong sendirian aja ini kok, apalagi sekarang ada anak, ya. Maka kalau dia khawatir kepada dirinya sendiri, wanita yang hamil dan menyusui itu, maka dia cukup mengqadha puasa saja. Mohon maaf loh ya, tidak membayar kafarat itu tadi. Ya, jadi kalau milih bayar kafarat, wah itu akhirnya tiap bulan puasa hamil. Ya, jadi program hamilnya itu dibuat tiap Ramadan. Wis pokoknya tak titeni Ramadan ping 10, meteng ping 10. Nah, selama itu gak poso balas. Jadi 10 tahun dia enggak puasa sama sekali. Itu enggak benar begitu itu. Jadi dia tetap harus mengqadha puasanya. Jadi membayar fidyah itu karena ketidakmampuan, seperti yang orang usianya lanjut tadi. Nah, ini ibadah badaniyah. Dan alhamdulillah para jamaah, hari Sabtu depan insya Allah kita sudah masuk bulan Rajab, ya. Jadi nanti di bagian kedua kajian kita ini nanti akan saya sambung sedikit dengan keutamaan bulan Rajab dan puasa di bulan Rajab, ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, ya. Alhamdulillah masih diberikan sehat. Saya ini kalau diarani tidak sehat sebenarnya. Saya ini sudah 14 hari ini
hidung saya ini tidak bisa mencium bau yang apa namanya sensitif seperti sebelumnya. Ya, jadi kalau minyak wangi betul wangi itu bisa, tapi kalau setengah wangi setengah enggak itu enggak bisa. Ini makan itu juga begitu. Kalau enggak asin betul belum bisa merasakan. Kalau enggak manis betul belum bisa. Tapi suhu badan ini enggak tinggi, rendah. Cuman badan ini lemes gitu aja. Cuman saya heran kalau jajar istri kok saya pancet normal. Oh, ini berarti ya normal. Ini normal ya, Pak? Ini sharing aja, ya, ini sharing. Ya. Jadi itu berarti normal. Ini alhamdulillah tambah baik. Ini tadi juga sudah mulai makan itu biasa, makan itu banyak dan memang saya lawan, saya perangi. Ya. Saya perangi makan itu tetap banyak. Jadi saya enggak panas, enggak pilek, enggak batuk itu enggak, ya biasa. Ambekan juga biasa, enggak ada gangguan sama sekali. Cuman ya itu tadi indera penciuman ini agak ini. Cuman yang lain normal, semua normal, aktivitas itu normal. Kalau lihat uang itu yosik terang gitu ya, kan sih normal berarti. Ya. Dengar suara itu juga masih sensitif. Ya, cuman indera penciuman dan perasa ini di ilat ini yang kurang normal. Pakai cuka. Pakai cuka. Waduh, itu enggak maksudnya jujur. Kalau iya, saya akhirnya ngikuti apapun yang kata orang. Minum air putih panas campur minyak kayu putih. Jadi jelek-jelek begini, ini alhamdulillah tubuh saya ini penuh dengan minyak kayu putih. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi meskipun awalnya kalau mau minum itu Pak, bayangkan waduh ini muntah, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Tidak mual, tidak muntah sama sekali. Cuman kalau cuka belum nyoba. Ya, cuman kalau ini minyak kayu putih itu sudah sari kurma itu jadi konsumsi yang rutin tiap hari ya, untuk kekebalan terutama. Makanya alhamdulillah ini Abah Husaini saya ketemu malam hari ini juga alhamdulillah sudah sehat dan kelihatan lebih ganteng Pak Gus. Supaya semangat maksud saya itu. Jadi istiqomahnya itu supaya jadi alhamdulillah lebih langsing Pak Gus. Jadi hikmahnya mungkin yaitu cara Allah memberikan kesehatan kepada diri kita dengan diberikan sakit supaya kita lebih berhati-hati, kira-kira begitu. Ini saya juga tidak rokokan 14 hari ini sudah tidak rokokan ini. Jadi karena kalau pakai rokokan itu tidak ada rasanya sementara ini. Tapi nanti kalau sembuh ya insya Allah bisa sudah. Ya enggak, rokokan itu kata Habib Umar itu ya, itu tandanya orang hidup ya. Jadi orang hidup itu tandanya ya rokokan itu ya. Karena orang mati pasti tidak bisa rokokan. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, nanti kita lanjutkan dengan keutamaan dan puasa di bulan Rajab para jamaah. Kita lanjutkan sedikit hadis nomor 2 di dalam bab Riyadhus Shalihin ini, karena bab istiqomah ini hadisnya cuma 2 saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjuwa ahadun minkum bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qaribu itu makna aslinya adalah sedang-sedanglah. Apa ya? Sedang-sedanglah itu ya jangan keterlaluan gitu, jangan berlebihan. Ya, jangan over ya. Kalau di sini dimaknai dalam beribadah berlakulah sedang. Wasaddidu dan pertahankan. Artinya yang kontinu ya. Kontinulah. Wa'lamu annahu la yanjuwa ahadum minkum bi amalihi. Nah, ini yang penting kita ketahui bersama, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat semata-mata dengan amalnya saja.
Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka para sahabat ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwa tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang selamat semata-mata dengan amalnya, sahabat itu loh berani menginterupsi, itu berani. Nah, ini kan qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka mengatakan, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak wahai Rasulullah? Artinya apakah amal jenengan yang bawahnya itu tidak menjadi jaminan jenengan selamat? Rasulullah menjawab, qala wala ana. Iya, saya pun tidak. Artinya saya tidak bisa selamat semata-mata hanya karena amal saya. Illa, tapi Rasulullah melanjutkan, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali apabila Allah meliputi aku, artinya memberikan karunia kepadaku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang saya hormati, berdasarkan hadis ini maka begini, kita tidak boleh bergantung hanya dengan amal soleh kita. Yang jadi gantungan kita itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda ya, amal soleh dengan Allah itu berbeda. Kalau orang bergantung dengan amal soleh itu seperti begini, mohon maaf, orang masuk stadion. Orang masuk stadion syaratnya itu harus punya tiket. Harus punya tiket. Pertanyaannya, apakah yang punya tiket itu mesti bisa masuk stadion? Belum tentu. Kalau dia potongannya teroris, nah dia dikenali dulu, dia di sweeping dulu, mungkin dia diinterogasi dulu, dia mungkin tidak boleh masuk. Anda tidak boleh masuk. Atau ternyata dia ini bawa tiket tetapi bawa senjata tajam, tidak boleh. Atau dia membawa sesuatu yang membahayakan di dalam stadion, ya, misalnya bawa korek api. Wong saya beberapa kali itu tidak lolos itu, ya, wis korek diselempit no ya sih, konangan ya. Jadi padahal maksudnya bukan untuk bakar, untuk rokokan, ya, untuk rokokan itu. Tapi kan di dalam stadion itu apa saja bisa terjadi, kemungkinan buruk itu bisa terjadi. Ya. Jadi amal soleh itu ibarat tiket. Kalau kita masuk stadion itu ibarat tiket. Sehingga jangan menyepelekan amal soleh. Wah, ini kalau orang amalnya banyak aja gak tentu mlebu swarga, ya wis apa jare engko ae. Apa jare itu artinya dia lalu tidak mau mengerjakan amal soleh, berharap nanti dapat kemurahan dari Allah. Yo gak kira Gusti Allah ngasih kemurahan wong potongane koyo ngene. Nah, yang ini yang bawa tiket aja. Ini potongannya ketok kelemis saja masih ditolak masuk kok. Apalagi ini wis gak nggawa tiket, potongannya berangasan. Wah, itu malah tidak ada kemurahan sama sekali. Tetapi jangan lalu tiket ini dijadikan sebagai tempat kita bergantung. Yang jadi tempat kita bergantung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar, kalau sudah urusan surga neraka itu bukan wilayahnya manusia. Ini yang di dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah harus kita perhatikan betul. Makanya kita tidak boleh sedikit-sedikit ngafir orang itu, tidak boleh. Kamu kafir, masuk neraka. Neraka sapa? Mbahmu apa mbahku? Nah, itu akhirnya jadi tukaran. Wong neraka ning mbahmu ambek mbahku gak padha. Nah, jadi ini tidak bisa masuk surga. Surgane sapa? Nah, jadi kalau sudah urusan surga neraka, itu urusannya Allah. Tugas kita sebagai manusia itu, dan ini kewajiban kita kepada Allah, juga kewajiban kepada sesama adalah melaksanakan, mengerjakan kebaikan itu sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Karena dengan itu nanti kita berharap kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah paham ya, karena ada orang pernah dijelaskan begini itu lalu dia salah paham. Kalau begitu tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, karena kita berharap kemurahannya Gusti Allah. Yang Gusti Allah ngasih kemurahan ya Allah, potongannya koyo ini. Sholat tak gelem sholat, puasa. Wong sing sholat aja masih belum dapat kemurahan loh, masih belum dapat rahmat. Makanya
di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini menjadi doktrin di dalam aswaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalau ada orang masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah. Ya ini dalil hadisnya. Loh Pak, kok bisa dia itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali? Lah kok diimpikan masuk surga? Kan banyak cerita-cerita begitu. Ada orang Majusi, ada orang Yahudi. Loh dia itu kan bukan Muslim. Lah kok iso mlebu swarga? Jangan lupa, yang punya kewenangan masukkan surga neraka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia Yahudi, Majusi, Anda tidak pernah tahu kalau ternyata di akhir kehidupannya dia justru beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman itu tempatnya ada di dalam hati. Maka kita tidak boleh kemudian berlaku menjelek-jelekan penganut pengikut agama lain meskipun kita sebagai Muslim. Durung karuan diri kita ini keislamannya itu sampai ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah yang saya hormati, makanya Rasulullah itu kalau sudah urusan agama itu ya sudah ini apa namanya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau urusan kemanusiaan beliau tidak pernah, mohon maaf, mengaitkan urusan kemanusiaan itu dengan agama. Misalnya bantu orang, nolong orang, itu tidak perlu lihat Muslim, Yahudi apa Majusi. Muslim Pak, tapi apalagi Muslim, dia seiman, seagama dengan kita, tentu dia lebih dekat dengan diri kita. Tapi seandainya dia non Muslim, tetap ditulungi. Jadi kalau mau nolong orang, ada orang jatuh di tengah jalan, kecelakaan, nggak perlu ditanya, Pak, agamanya Kristen. Ini ngerusak kemanusiaan, dan itu bukan ajarannya Rasulullah. Kalau sudah urusan kemanusiaan itu, maka siapapun boleh bekerja sama, ya. Siapapun boleh bekerja sama. Mohon maaf, sampai tempat ibadah pun harus dijamin. Harus ada jaminan tidak ada perusakan tempat ibadah. Kalau perlu orang lain itu kesulitan beribadah, kasih tempat ibadah. Dan Rasulullah aja kalau kita membaca sejarah beliau, awal-awal ketika dakwah di Mekah, itu karena umat Islam menghadapi tekanan yang begitu keras dari orang-orang kafir di Mekah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau minta sahabat-sahabatnya yang jumlahnya belum banyak, umat Islam yang jumlahnya belum banyak, tapi militansinya luar biasa, supaya mereka hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Padahal Habasyah itu dipimpin oleh seorang raja yang beragama Nasrani. Loh, ini apa ini? Orang Islam kok diminta perlindungan suaka kepada orang Nasrani? Karena meskipun ini orang Nasrani, tapi imannya bagus. Artinya Nasrani dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun juga ada keyakinan yang menyimpang bahwa Trinitas itu. Tetapi bahwa ini termasuk ahlul kitab. Orang Nasrani ahlul kitab, artinya Nasrani yang berpegang teguh kepada kitab suci mereka, yaitu kitab Injil dan kitab Taurat. Dan sahabat-sahabat yang dititipkan, dimintakan suaka ke Habasyah, semuanya aman, semuanya selamat. Itu orang kafir ngejarnya itu sampai ke Ethiopia, itu dikejar sampai sana. Dan orang-orang kafir ini karena punya hubungan dekat juga dengan Raja Nasrani, Raja Habasyah ini, mereka minta supaya orang yang hijrah ini dikembalikan ke Mekah dan akan dibunuh oleh ini orang-orang kafir. Kata raja yang Nasrani itu, Raja Habasyah, bagaimana mungkin saya memberikan orang-orang yang hidup dengan damai dan persaudaraan dikembalikan kepada Anda untuk dibunuh? Siapa sebenarnya yang menginginkan perdamaian dan persaudaraan itu? Nah, jelas Rasulullah menginginkan perdamaian dan persaudaraan. Karena itu jangan atas nama agama lalu agama ini jadi semacam sumber konflik, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal agama ini justru malah bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan itu, ya. Ini para jamaah yang saya hormati, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mari kita kerjakan juga semuanya karena Allah, ya, semuanya karena Allah. Dan tentu kita berharap mendapatkan rahmat Allah, bukan hanya di dunia
tapi di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Saya kembali kepada tadi bahwa di dalam doktrin Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada orang itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Jadi kita tidak perlu iri dan tidak bisa protes. Pak, apakah nanti di akhirat bisa protes? Orang ini masuk surga, ini biyen gak tahu nang masjid iki. Gak tahu iki wis wong iki wis pokoke gak koyo aku biyen. Ini kok iso mlebu swarga, aku gak iso. Nah, itu ndak bisa, orang iri begitu tidak bisa. Karena mungkin kita memandang diri kita ini baik, tapi belum tentu dipandang oleh Allah sebagai orang yang baik. Kita mungkin memandang orang itu jelek, tapi ternyata ada kebaikan orang itu yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi maka kalau ada orang banyak melakukan kebaikan, kok ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, disiksa oleh Allah, itu yang disebut dengan keadilan Tuhan, keadilan dari Allah. Itulah adilnya Allah. Tidak ada satupun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mungkin aja dalam pergaulan kelihatan baik, tapi mungkin pernah punya satu kesalahan yang dalam pandangan manusia ini mungkin kecil. Contohnya apa? Hutang yang jumlahnya tidak seberapa, tapi oleh Allah ini dipandang sebagai sesuatu yang sangat besar. Karena orang yang kebetulan yang uangnya belum disaur itu sangat membutuhkan uang itu pada saat itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita diingatkan oleh Rasulullah, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, juga jangan remehkan kejelekan sekecil apapun. Karena kalau ada orang baik kok kemudian disiksa oleh Allah, itu bukan karena Allah tidak memberikan rahmat, tetapi itu karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya kira ini para jamaah untuk kelanjutan kitab Riyadhus Shalihinnya. Saya sambung dengan keutamaan bulan Rajab dan puasa Rajab. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Ada? Nggih, monggo. Sudah tua karena dia enggak kuat untuk menjalankan puasa, dia harus membayar fidyah. Sedangkan orang yang hamil atau menyusui dan takut hamilnya atau bayinya itu beresiko, dia harus membayar kafarat. Ustaz. Sekarang apa bedanya antara kafarat dengan Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus, mengingatkan kita. Jadi apa perbedaan antara kafarat dengan fidyah? Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu disebut dengan fidyah, ya, disebut dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, dan wajib bagi orang yang berat untuk menjalankan ibadah puasa itu membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini sudah bisa. Kok cepat? Ya. Nah, itu fidyah. Fidyah itu apa bedanya dengan kafarat? Jadi kalau fidyah itu berhubungan dengan ketidakmampuan, itu fidyah. Kenapa kok orang yang usianya lanjut itu diharuskan membayar fidyah kalau dia tidak berpuasa Ramadan? Karena dia tidak punya kemampuan menjalankan puasa. Di kapak-kapaknya juga mampu. Wong usia itu tidak bisa dilawan usia. Usia itu tidak bisa dilawan. Tapi kalau kafarat itu karena pelanggaran. Kafarat itu karena pelanggaran. Pelanggaran itu karena tidak disiplin. Mestinya kalau perempuan yang menyusui atau yang hamil tadi itu, kalaupun dia khawatir, yang dikhawatirkan itu mesti nyawanya dulu, dirinya sendiri dulu. Tapi yang dikhawatirkan kok justru malah orang lain. Artinya bahwa orang bayi itu termasuk orang lain karena ia di luar dirinya. Ya, janin itu juga orang lain. Nah, meskipun itu di dalam rahimnya. Nah, tapi dalam soal ibadah itu kan nafsi-nafsi.
Ibadah itu kan pertanggungjawabannya individual. Jadi kita tidak dituntut oleh Allah pertanggungjawaban ibadah istri kita, anak kita. Itu urusannya sendiri-sendiri. Kecuali yang dituntut itu kalau suami tidak pernah mengajarkan istrinya, tidak pernah memerintah. Itu yang dituntut pertanggungjawaban pendidikan kepada istri. Tetapi untuk urusan pelaksanaan ibadahnya itu nafsi ya, sendiri-sendiri. Itu bedanya fidyah dengan kafarat. Begitu nih Pak. Kalau bayar fidyah kan berupa beras apa-apa. Kalau yang kafarat apa juga sama seperti ini? Iya. Jadi dalam soal ini kebetulan sama, ya, kebetulan sama. Jadi kalau fidyah itu memberi makan seorang miskin setiap hari, ya. Misalnya kalau dia tidak berpuasa 30 hari, seperti orang yang usia lanjut tadi, maka berarti yang dibayar berasnya itu 6 ons, ya, 6 ons kurang lebih itu dikali 30. Sama seperti tadi itu, kalau perempuan menyusui itu dia tidak puasa selama 30 hari, maka di samping nanti dia mengkodok puasanya, ya, mengkodok puasanya, dia dikenai tambahan kafarat. Besarnya kafarat itu adalah kurang lebih 6 ons, sama dengan fidyah itu. Ya, jadi fidyah dengan kafarat istilahnya itu beda, tetapi jumlah besarannya sama. Untuk kasus ini, untuk kasus puasa. Tapi untuk yang lain, misalnya karena kafarat orang yang tidak bisa melaksanakan nadarnya, tidak bisa melaksanakan sumpahnya, itu beda lagi nanti, ya. Tetapi untuk yang bagian fidyah dan kafarat soal ini tadi itu sama. Jadi yang dibayar adalah berupa makanan pokok, yaitu beras kurang lebih sekitar 6 ons, ya. Saya kira begitu nih Pak. Yang terakhir para jamaah, karena ini sudah isya, jadi hari Jumat depan yang akan datang tanggal 12 Februari itu tanggal merah juga, ya. Liburnya libur lumayan panjang ini nanti, ya. Nah, itu termasuk awal bulan Rajab. Dan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awal pertama bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka banyak-banyaklah berdoa. Dan Rasulullah kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah, doanya pendek tapi maknanya dalam dan luas. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami, sampaikan umur kami bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin, ya. Ini doa keberkahan itu sudah luar biasa, ya, berkah hidupnya, berkah kesehatannya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, dan lain sebagainya, ya. Jadi Jumat depan itu termasuk awal pertama bulan Rajab, itu termasuk waktu yang mustajabah untuk berdoa. Rasulullah menjamin ada 5 waktu malam di mana doa pada 5 waktu malam itu doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah malam pertama bulan Rajab. Rajabnya sendiri hari Sabtunya, ya, hari Sabtu itu artinya kita sudah mulai bisa melakukan ibadah puasa, ya. Saya mengingatkan kepada kita semuanya, monggo kita sempatkan puasa Rajab meskipun hanya 1 hari. Eman nek ndak poso belas itu eman. Kebetulan Sabtu itu mungkin libur kerjanya, ya monggo puasa Rajab. Kalau ndak bisa Sabtunya ya Ahadnya, minggunya, minggunya libur. Kalau ndak bisa minggunya ya Seninnya. Senin diniati double, niat puasa Rajab dan niat puasa Senin. Insya Allah pahalanya dapat double. Amin Allahumma amin. Kalau tidak bisa Senin, hari berikutnya. Pokoknya jangan sampai tidak berpuasa di bulan Rajab. Mengapa? Karena Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan puasa Rajab, insya Allah hidup kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.